Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mau'izah, memberikan nasihat kepada kami. Nah, mau'izah ini identiknya dengan nasihat yang mana yang menasehatinya itu bukan hanya menasehati, tapi apa? Tapi melakukan atau mengamalkan apa yang beliau nasihatkan. Ya, itu mau'izah. Jadi mau'izah ini identiknya dengan targhib, dengan tarhib. Ya, wa'adana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub, dengan mau'izah atau nasihat yang membuat wajilat minhal qulub, yang membuat hati bergetar. Wa dharafat minhal uyun, ini identiknya mengajak kebaikan, melarang menjauhi kemungkaran. Jadi nasihat ini pada hakikatnya nasihat yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, pada hakikatnya untuk kebaikan orang yang diberi nasihat. Ya, nah lalu apa dong yang memberi nasihat dapat apa? Yang memberi nasihat itu dapat kebaikan dari mana? Dari Allah. Nggak ada satupun di antara kita, subhanallah, tidak ada satupun di antara kita yang mampu membalas kebaikan seseorang yang memberi nasihat. Nggak ada. Manusia nggak akan mampu. Walaupun sebanyak apapun manusia memberikan balasan kepada orang yang memberikan nasihat kepada kita, kita nggak akan mampu memberikan balasannya. Siapa yang mampu memberikan balasannya? Yang mampu memberikan balasan orang yang memberikan nasihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menandakan saking besarnya pahala orang yang memberikan nasihat. Kenapa? Karena identiknya nasihat ini adalah memberikan kebaikan untuk orang yang diberikan nasihat. Jadi dan yang indah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kasih nasihat itu selalu membuat hati bergetar. Paling enggak terketuk hatinya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan nasihat kepada siapapun itu dengan cinta. Maka punten, ini sebabnya kenapa sampai sekarang Islam jaya. Kenapa sampai sekarang syariat Islam terkenal di seluruh dunia. Sampai sekarang seluruh dunia tahu bagaimana sholat. Sampai sekarang seluruh dunia tahu itu assalamualaikum itu apa. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya dengan cinta. Jadi setiap nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minal qalbi ilal qalbi, dari hati untuk hati. Ya, kenapa? Karena beliau menyampaikannya dengan cinta. Kalau saja yang menyampaikan sesuatu tanpa cinta, maka subhanallah, usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah, yakin nggak akan berbekas. Ya, subhanallah. Jangankan kita, jangankan subhanallah, jangankan jangankan para sahabat yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, kita saja yang belum pernah ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan nyata, kita bisa merasakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan semuanya dengan cinta. Subhanallah. Dan yang indah adalah mau'izah ini, nasihat yang dikatakan mau'izah ini, subhanallah, itu di dalamnya menuntut kekuatan iman. Sehingga apa yang keluar dari hati akan masuk ke hati. Subhanallah. Karena tadi tujuan mau'izah ini adalah minal qalbi ilal qalbi. Untuk membangkitkan jiwa, untuk membangkitkan kesadaran. Dan usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Ketika para sahabat mendapatkan mau'izah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hatinya bergetar, kemudian matanya menangis, bahkan usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah, ada yang sampai sulit untuk berkata-kata. Itu kondisi dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang, yang terjadi sekarang, usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah,
ketika ada di antara kita menyampaikan mau'izah yang bagus, penyampainya, pemberi mau'izahnya hatinya bersih, isi mau'izahnya bagus, tapi punten, sering sekali mau'izah itu, nasihat itu tidak sampai, tidak mengena, tidak mengetuk hati mereka. Bahkan jangankan mengetuk hati mereka, lewat pun mungkin tidak. Kenapa? Karena usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah, bisa jadi yang menyampaikan mau'izahnya itu hatinya bersih, bisa jadi isinya bagus, tapi punten, yang menerimanya hatinya belum bersih, maka tidak akan terketuk hatinya. Atau sebaliknya, mungkin punten, yang menerima, yang mendengar nasihatnya hatinya sudah bersih, yang mendengar nasihatnya imannya sudah kuat, tapi kok kenapa sulit? Orang yang mendengar mau'izah atau nasihat dari seseorang kok tetap sulit untuk terketuk hatinya. Bisa jadi justru usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah, bisa jadi justru apa? Justru yang menyampaikan nasihat itu yang belum bersih hatinya, justru yang menyampaikan nasihat itu belum kuat keimanannya. Jadi usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah, maka punten, ketika berbicara tentang mau'izah, kedua belah pihak, baik itu yang menyampaikan, baik itu yang menerima, ya, keduanya harus apa? Keduanya harus sama-sama hatinya bersih, keduanya harus imannya lebih diperkuat lagi. Usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah, maka punten, ada beberapa cara atau thariqah dakwah, cara memberi nasihat kepada teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Satu tadi, dengan cinta. Lalu apa? Dengan hikmah. Ya, dengan hikmah. Hikmah itu artinya bukan hanya dengan cara yang baik, bukan hanya dengan cara yang lemah lembut, tetapi apa? Dengan ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum yang telah Allah tentukan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, dengan usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah, kalau sampai ada yang wajadilhum, dengan yang mendebat apa yang disampaikan oleh pemberi nasihat, maka punten usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah wajadilhum billati hiya ahsan, maka berikanlah argumen. Ya, misalnya kita ngasih nasihat sama seseorang, terus seseorang itu punya pendapat yang lain, lalu dia mendebat kita, maka apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wajadilhum billati hiya ahsan, maka berikanlah argumen kita, berikanlah apa yang kita sampaikan, perkuat dalil yang kita sampaikan, tapi tetap billati hiya ahsan, dengan adab yang baik. Ya, dan saat berargumen atau ketika hendak memberikan dalil, tentunya apa? Tentunya membutuhkan ilmu. Maka thariqah dakwah yang lain selain cinta, selain dengan hikmah, thariqah dakwah yang lain adalah fahmun daqiq. Apa itu fahmun daqiq? Fahmun daqiq itu adalah memiliki pemahaman yang detail, memiliki ilmu dulu, miliki ilmunya dulu, setelah memiliki ilmunya, fahami ilmu tersebut dengan detail. Ya, subhanallah. Jadi punten, bukan hanya hati yang bersih, bukan hanya punya cinta ketika ingin memberikan nasihat, tapi apa? Tapi memiliki pemahaman fahmun daqiq, memiliki pemahaman yang detail. Jadi, hati yang bersih tidak cukup, ya. Kemudian tadi cinta pun tidak cukup, tapi apa? Harus punya ilmu dan pemahaman yang detail. Maka ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, itu artinya fahami dulu secara detail yang akan yang akan disampaikan kepada orang lain. Setelah paham secara detail, maka sampaikan yang difahami. Jadi contohnya punten, misalnya, kalau kita ingin menyampaikan surat Al-Fatihah dan ternyata yang kita fahami baru Bismillahirrahmanirrahim, maka sampaikan dulu Bismillahirrahmanirrahim secara detail sesuai dengan yang kita pahami. Jangan ingin masuk kepada Alhamdulillahirobbil alamin sebelum kita paham
ke alhamdulillahirabbil alamin. Ini makna daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Ya, usikum wa iya nafsi bitaqwa. Lalu tariqah dakwah yang lain atau cara-cara dakwah yang lain adalah ittisalul wathiq. Ya, ittisalul wathiq itu menjalin hubungan baik. Hubungan baik dengan siapa? Menjalin hubungan baik satu, hubungan baik dengan Allah. Lalu setelah itu menjalin hubungan baik dengan makhluk. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan nasihat? Bagaimana kita bisa menyampaikan mau'izah? Nggak akan jadi mau'izah jadinya kalau kita tidak punya hubungan baik dengan Allah. Nggak akan jadi mau'izah jadinya kalau kita tidak punya hubungan baik dengan makhluk. Hubungan baik dengan Allah dengan cara apa? Dengan cara beribadah dengan baik. Kemudian bagaimana dengan makhluk? Punten, ittisalul wathiq, hubungan baik dengan makhluk, dengan sesama itu dengan cara salah satunya saling mendoakan dan saling menjalin silaturahim. Ini. Jadi kalau thariqah dakwah ini tidak cukup hanya cinta, tidak cukup hanya hati yang bersih, tidak cukup hanya hikmah, tidak cukup dengan dengan ilmu, tapi apa? Tapi juga harus ada ittisalul wathiq, harus ada hubungan baik dengan Allah, harus ada hubungan baik dengan makhluk. Hubungan baik dengan Allah dengan cara apa? Dengan cara senantiasa memperbaiki ibadah kita. Maka punten, kalau di akhir doa sering kali saya membacakan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, a'inni ala dzikrika, tolonglah kami untuk senantiasa, a'inni ala dzikrika, tolonglah kami untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, dan untuk senantiasa bersyukur kepadamu, wa ala husni ibadatik, untuk senantiasa memperbaiki ibadah kami. Ini semakin baik ibadah seseorang, maka semakin mudah punten memberikan mau'izah, memberikan nasihat kepada sesamanya. Dan semakin baik hubungan seseorang dengan sesamanya, maka semakin mudah dia memberikan mau'izah, semakin mudah dia memberikan nasihat. Punten, saat kita mampu ittisalul wathiq dengan sesama makhluk, salah satunya adalah dengan cara mendoakan tadi, dengan cara menjalin silaturahim. Pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali kita mendoakan teman kita? Kapan terakhir kali dengan sengaja mendoakan teman kita? Bahkan kapan terakhir kali kita mendoakan teman kita tanpa diketahui oleh teman kita? Ini yang lebih dahsyat. Yang lebih dahsyat adalah ketika di antara kita mampu mendoakan teman kita, mampu mendoakan saudara kita, mampu mendoakan sesama kita tanpa mereka ketahui. Maka punten, sering sekali membaca juga di akhir-akhir doa, ya, di akhir-akhir di doa terakhir saya sering sekali membaca Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu kan doa untuk sesama. Ya, yang sangat disayangkan adalah saya pernah datang ke satu kajian, setelah selesai kajian di satu acara, subhanallah, usikum wa iya nafsi bitaqwa, pernah saya menghadiri satu kajian, kemudian di akhir acara itu kan biasa, ya kan, setelah setelah selesai pembicara menyampaikan materi, lalu diakhiri dengan doa, dan doa disampaikan oleh fulan, ya. Tiba-tiba subhanallah usikum wa iya nafsi bitaqwa, di belakang terdengar kecuas-kecuis itu kecuas-kecuis, ngerti nggak sih? Gitu loh, saling bisik. Nah ya, kecuas-kecuis bisik ya Kak Cika, kecuas-kecuis saling bisik, berbisik-bisik di belakang saya, walaupun tidak ya, jarak kursi jarak tempat duduk sih kan jauh ya kalau pakai kursi biasanya, tapi ya namanya ibu-ibu ada aja ya connect gitu ya kupingnya, dan kemudian fitrahnya ibu-ibu gitu ya connect nih kuping gitu, dan subhanallah connect kupingnya pasti doanya itu lagi, langganan, doanya langganan. Saya bingung, apa ya langganan? Ternyata salah satu doa yang dikatakan oleh orang belakang langganan itu, doa yang mana? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini
doa ini ada sebagian orang yang punten menjadikan bahan predikat. Padahal usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini ketika dikatakan Allahumma gfirlil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampuni mukminin dan mukminat, setiap mukmin dan mukminat. Tahu? Ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah, seberapa banyak sih jumlah mukmin dan mukminat di dunia ini? 10, 20, 30, sejuta, 2 juta, 10 juta, 10 miliar, berapa banyak? Nah, terhitung. Yang didoakan oleh kita dengan kalimat Allahumma gfirlil mu'minina wal mu'minat, itu Allah punten. Malaikat mengaminkan doa kita, dan tahu ketika malaikat mengaminkan doa kita, lalu malaikat mengatakan amin ya Rabb, dan untuk dia juga, seakan-akan mukminin, mukminat seluruh dunia mendoakan kita mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah. Maka punten, jangan menyepelekan doa-doa yang sudah lazim kita dengar. Bahkan saya pernah menyampaikan, ketika ada orang yang curhat, Umi Maki gimana nih? Suami saya begini, anak saya begitu. Doa apa sih Umi Maki? Ada doa khusus nggak? Saya kasih Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tahu pertanyaannya? Umi Maki ada lagi nggak doanya? Coba. Dipikir itu doa yang dia karena sering didengar oleh dia, dipikir itu adalah doa yang biasa-biasa. Ada lagi Umi Maki, saya punya cita-cita yang tinggi, saya pengen ini, saya pengen berkumpul di surga. Lalu saya bilang, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pertanyaannya, ada lagi enggak? Subhanallah. Dan kekeliruan kita, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Banyak di antara kita yang menyepelekan doa. Banyak yang menganggap itu mah doa yang biasa, ada lagi nggak? Padahal ketika doa itu terkenal, ketika doa itu sering dibaca, ini artinya ada hal yang spesial di dalam doa itu. Dan kekeliruan kita juga, ketika kita meminta doa, punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kita lebih banyak minta doa ke ustadz ketimbang minta doa kepada orang tua. Pernah nggak, Ustaz doain saya dong, Ustazah doain saya dong, orang tua dulu. Suami kalau kita ya, suami dulu setelah itu orang tua. Jadi jangan sampai doa Ustaz berada di urutan yang paling tinggi. Walau bagaimanapun kita sebagai istri, doa suami urutan tinggi, setelah itu baru orang tua. Maka usikum wa iyaya nafsi bittaqwa, ketika berbicara menyampaikan dakwah harus ada ittisalul wasik, harus ada hubungan yang erat antara makhluk, antara kita dengan Allah, harus ada hubungan yang erat antara kita dengan sesama. Mempererat hubungan kita dengan Allah agar dakwah kita, agar nasihat kita masuk ke dalam hati yang menerima nasihat. Perbaiki hubungan dengan Allah dengan cara memperbaiki ibadah kita. Perbaiki hubungan kita dengan sesama dengan cara perbanyak mendoakan sesama kita, dengan cara sering menjalin silaturahim. Seperti itu ya. Lausikum ayya nafsi bitaqwallah. Tariqah dakwah yang lain adalah al-imanu amik tadi. Ya, memperkuat keimanan kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena ketika seseorang sudah memiliki iman, maka segala sesuatunya hanya akan mengedepankan Allah dan terhindar daripada hubud dunia. Kalau udah punya iman, maka apapun yang dihadapi oleh seseorang tidak akan, punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tidak akan dia rasakan, tidak akan pernah mengalami putus asa. Ini cara dakwah Rasulullah SAW. Saya sudah berusaha kok seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi kok orang nggak terketuk ya. Saya nasihatin, berapa kali saya nasihatin orang, berapa kali saya berdakwah, tapi kok orang kayaknya santai-santai aja, masih tetap jalan. Itu gimana ya? Punten. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha. Jadi punten, kewajiban kita adalah menyampaikan. Tapi punten,
terketuk atau tidaknya hati seseorang untuk melakukan apa yang sudah kita sampaikan, itu bukan kemampuan kita, tapi siapa? Allah. Jangan jauh-jauh. Abu Thalib, paman Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah begitu ingin menjadikan pamannya seorang mukmin. Tapi mampukah Rasulullah menjadikan Abu Thalib seorang mukmin? Nggak bisa. Maka Allah mengatakan tadi di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu, wahai Muhammad, kata Allah, nggak akan bisa kasih hidayah kepada pamanmu. Tapi apa yang bisa memberikan hidayah kepada seseorang itu siapa? Allah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah lah yang akan memberikan hidayah man yasha kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi ketika kita berdakwah, kewajiban kita hanya menyampaikan. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhiran. Jadi kata Allah, wahai Muhammad, kami mengutus kamu melainkan hanya sebagai pembawa basyiran wa nadhiran, pembawa kabar berita dan peringatan. Ya, hanya menyampaikan. Jadi kita hanya bertugas menyampaikan syariat Islam. Jadi punten, dakwah ini kita ketahui bahwa dakwah ini adalah kewajiban setiap mukmin. Maka dikatakan di dalam Al-Quran juga apa? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat, kata Allah, umat yang terbaik dilahirkan di dunia ini. Siapa? Umat Muhammad. Kenapa dikatakan umat terbaik? Karena punya tugas ta'muruna bil ma'ruf, punya tugas untuk menyampaikan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar. Punya tugas untuk menghindari, melarang kemungkaran. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi punten, ketika memberi nasihat, tugas kita hanya menyampaikan. Jangan berkecil hati ketika apa yang kita sampaikan ternyata tidak mengetuk hati orang lain. Karena tugas mengetuk hati orang lain itu adalah Allah. Tapi usaha kita apa? Usaha kita adalah bersihkan hati kita, perkuat keimanan kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan sesama, lalu tambah perkuat ilmu dengan detail. Seperti itu. Kita teruskan. Fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatan waddi'in. Ya Rasulullah, ini kayaknya mau'izah ini, nasihat ini kok seperti nasihat perpisahan ya Rasulullah. Jadi mereka, para sahabat saat itu, mereka sudah merasakan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah ini adalah nasihat terakhir Rasulullah. Ya, nasihat terakhir Rasulullah untuk para sahabatnya. Bahkan di riwayat lain mengatakan bahwa hadis Al-Irbadi ini, hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW setelah beliau melaksanakan haji wada. Wallahu a'lam, ya. Lalu dikatakan fa'ausina ya Rasulullah, maka nasihati kami ya Rasulullah. Nah, ini syarat bahwa idealnya seorang mukmin ini tidak pernah kenyang dengan nasihat. Ya, walaupun penting, misalnya, aduh yang indah itu saya subhanallah usikum ya nafsi bitaqwallah. Ada seorang sahabat daripada abinya Maki, ya. Kalau datang ke rumah itu, ya punten, beliau juga dikatakan seorang ustadz. Kalau datang ke rumah itu selalu, Abi Maki nasihati saya, Abi Maki nasihati saya. Padahal nasihat yang disampaikan oleh Abi Maki, ya tentunya dia juga paham. Orang seorang ustadz kok. Tapi yang indah, senantiasa dia mengatakan, Abi Maki tolong dong nasihati saya. Karena punten, idealnya seorang mukmin itu tidak pernah kenyang dengan nasihat. Karena pada hakikatnya, punten, kita ini sering terjerumus dalam kelemahan. Maka perlu dicas. Perlu dicas. Kita tahu kok, punten, gibah itu dosa, kita tahu kok. Tapi kalau kita nggak dicas, nggak dinasehati sama orang, nggak boleh gibah, lupa nggak? Lupa. Ya kan, maka perlu dicas. Handphone aja, ya punten, kita lihat handphone baru 40% lagi udah langsung dicas. Masa iya kita lowbat kita nggak dicas? Maka ngecasnya itu dengan cara apa? Dengan cara meminta nasihat kepada sesama muslim. Ya, yang lebih utama tentu kepada orang yang berilmu. Fa'usina ya Rasulullah, nasihati kami ya Rasulullah.
Qala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, usikum bittaqwallah azza wa jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, usikum bittaqwallah azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Ini membuktikan bahwa ketakwaan ini merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan seorang mukmin. Ya, jadi hal yang penting dalam kehidupan seorang mukmin itu adalah nasihat. Lalu nasihat yang paling penting dalam kehidupan seorang mukmin itu adalah ketakwaan. Sehingga saking pentingnya takwa untuk kita seorang mukmin, sampai di akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau tetap memberikan nasihat dengan kalimat usikum bittaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Kembali lagi, takwa ini fi'lu ma amarallah ala nurillah tarju sawaballah. Takwa, arti daripada takwa. Satu, arti daripada takwa fi'lu ma amarallah, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, ala nurillah, dengan ilmu dari Allah, tarju sawaballah, mengharap pahala dari Allah. Itu arti takwa yang pertama. Jadi mengerjakan perintah dari Allah ala nurillah, dan cara mengerjakan perintah Allah itu ala nurillah, dengan ilmu dari Allah. Kenapa kita mengerjakan perintah Allah? Karena tarju sawaballah, menginginkan pahala dari Allah. Itu takwa yang pertama, artinya seperti itu. Lalu yang kedua, arti daripada takwa. Yang kedua, arti daripada takwa adalah tarku manahallah ala nurillah takhsha adaballah. Apa itu? Tarku manahallah, meninggalkan larangan-larangan Allah ala nurillah, dengan ilmu Allah, takhsha adaballah, dan takut akan adab Allah. Jadi ketika seseorang meninggalkan larangan Allah, dia bisa meninggalkan larangan dari Allah itu dengan apa? Dengan cara ilmu yang Allah berikan kepada dia. Kenapa dia melakukan itu? Karena takhsha adaballah, karena takut adab Allah. Jadi yang pertama, mengerjakan perintah Allah dengan ilmu dari Allah dan mengharap pahala dari Allah. Itu takwa yang pertama. Takwa yang kedua artinya meninggalkan larangan Allah dengan ilmu dari Allah, takhsha adaballah, dan takut akan adab daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, arti takwa yang ketiga, wa antadhkurahu fala tansa. Untuk senantiasa mengingat Allah, fala tansa, dan tidak lupa sedikit pun tentang Allah. Ya, jadi kepada Allah ini bukan sedang ingat, tapi selalu mengingat. Apa bedanya? Saya pernah menyampaikan, apa bedanya sedang ingat dan selalu mengingat? Ada beda nggak sedang ingat dan selalu mengingat? Nih, teman-teman. Teman-teman punya anak berapa? Ada yang punya anak 10? Atau ada yang punya anak 7? Ada yang punya anak 5? Ada yang punya anak 3? Ada yang punya anak 1? Punya anak ya, tentunya ya. Ingat sama anak-anaknya? Ingat dong. Kapan ingatnya? Barusan kan ketika saya tanya. Ya kan? Sebelumnya kan nggak ingat. Jadi kalau ingatnya barusan ketika saya tanya, maka bukan selalu mengingat, tapi apa? Sedang ingat. Nah, kepada Allah bukan selalu sedang mengingat, tapi selalu mengingat. Maka kalimatnya takwa yang ketiga adalah wa antadhkurahu fala tansa, untuk senantiasa selalu mengingat Allah, fala tansa, jangan pernah melupakan Allah. Itu yang ketiga. Lalu arti takwa yang keempat selanjutnya adalah wa antashkurahu fala takfur, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, fala takfur, dan jangan pernah
kufur nikmat. Subhanallah. Dan ingat, malam yashkur linnas, lam yashkur lillah. Barang siapa yang tidak pernah berterima kasih kepada manusia, lam yashkur lillah, maka tidak dikatakan dia sebagai orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Jadi syukur itu bukan hanya kepada Allah. Artinya, punten, bersyukur kepada Allah, iya, tapi punten, tidak dikatakan orang itu pandai bersyukur ketika dia tidak pernah berterima kasih atas apapun yang dia terima dari seseorang. Terlebih kita seorang perempuan. Punten, usikum wa iyaya nafsi bittaqwa. Sekecil apapun kenikmatan yang Allah berikan melalui suami, maka bersyukurlah. Syukurilah. Jangan sampai masuk ke dalam golongan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW satu hari setelah beliau Isra Mi'raj, beliau mengatakan kepada para sahabat, uritun nar, aku diperlihatkan neraka oleh Allah, wa aksaru ahluha an-nisa yakfurna, dan ternyata kebanyakan ahli neraka itu adalah an-nisa yakfurna, perempuan-perempuan yang kufur nikmat. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayakfurna billah, wahai Rasulullah, apakah mereka kufur nikmat kepada Allah? Apa kata Rasulullah? Bal yakfurna bil ashir. Mereka kufur nikmat terhadap suami-suami mereka. Subhanallah. Kalau suaminya melakukan kesalahan kepada dia, lalu dia mengatakan, subhanallah, kamu tuh gak pernah bikin saya bahagia. Hati-hati. Ya, jadi kembali lagi, takwa yang keberapa tadi? Keempat, ya, keempat apa keberapa? Antashkurullah, antashkurahu fala takfur, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dan jangan pernah kufur. Lalu dikatakan lagi takwa selanjutnya adalah wa antasbira alal musibah fala tai'as, untuk senantiasa sabar ketika mendapatkan musibah, fala tai'as, jangan pernah putus asa. Hati-hati, ternyata diketahui bahwa dosa putus asa itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang dimiliki seseorang. Jadi misalnya contoh, si A misalnya, si A ini punya punya dosa, nilai dosanya bisa dikatakan, bila ada orang yang punya nilai dosanya sampai ukurannya 3 kali lipat dunia ini, naudzubillah misalnya, saking banyaknya dosanya. Tapi ternyata di balik dosa yang itu, yang 3 dunia, ukuran dunia, timbangannya sampai 3 dunia ini misalnya, ada satu dosa, itu dosa putus asa. Ternyata subhanallah, Rasulullah, dosa putus asa ini lebih besar dosanya dibanding 3 dosa, 3 dunia, nilai 3 dunia dosa yang dia miliki. Artinya dosa putus asa lebih besar daripada dosa-dosa yang lain yang dimiliki oleh seseorang.